Baik anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kakak kelas bisa menyiapkan. Askin dulu silakan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah dari kalian semua ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Citra. Tiga. Oke, baik. Karena kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang hampir berhubungan, yaitu kemarin kalian sudah mempraktekkan tentang es yang diluncurkan. Nah, es yang diluncurkan di lantai yang sangat licin akan cepat atau lambat? Cepat. Iya. Nah, itu adalah hubungan pada materi kali ini. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk permainan terlebih dahulu supaya kalian dalam pembelajaran hari ini lebih bersemangat. Ya Pak Guru, mohon semuanya berdiri. Ya. Sekarang ini adalah permainan ikuti perintah Guru. Jadi nanti kalian akan mengikuti perintah dari Pak Guru. Oke, baik, kita tes. Ikuti perintahku. Nah, berarti kalian ketika mendengarkan kata itu, kalian semuanya berdiri. Oke? Selamat duduk dulu. Ikuti perintahku. Lompat ke kiri. Oke. Ya. Sekarang ke depan. Dorong kursi ke belakang. Baik, semuanya duduk. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru tanya. Tadi kalian sudah menggeserkan apa? Benda. Apa benda itu? Kursi. Sekarang Pak Guru tanya. Tadi kita sudah melakukan permainan itu yang kursi tidak bergeser ada berapa? 3. Kenapa? 3 orang tidak berangkat. Oh iya, 3 orang tidak berangkat. Kursi yang bergeser berapa? Berapa? 10. Oke. Sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Dari kursi yang bergeser dikurangi dengan kursi yang tidak bergeser berapa? Gimana? Dari 10 orang yang berangkat kurangnya 3 orang yang tidak berangkat. 7 orang, apakah 7 orang yang bergeser? Berapa ada? 10. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menggerakkan suatu benda. Apa benda itu? Kursi. Nah, tadi benda kamu apakan dia bergerak? Bergeser. Oh, bergerak. Karena apa? Dorong. Kursi. Mengalami apa? Mengalami tarikan dan dorong, ya, sehingga membuat kursinya bergerak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari hal itu. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya itu ada macam-macam dan nanti kita akan pelajari. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Semuanya Pak Guru minta berdiri. Ya, semua berdiri. Kita akan bermain tepuk kakiku. Nah, nanti
dari kakiku ini kalian akan terbagi menjadi kelompok. Nah, ingat-ingat ya. Kakiku, 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 kak. Oke, sudah ingat? Oke. Ketika Pak Guru bilang K, semuanya yang K bertepuk sambil melompat. Anak-anak, tadi masih ingat? Ketika K, temanku mana saja, I, temanku siapa saja, dan U, temanku siapa saja. Sekarang berkumpullah ke kelompok masing-masing. Kelompok K berkumpul dengan kelompok K, kelompok I berkumpul dengan kelompok I, dan kelompok U berkumpul dengan kelompok U. Nah, di sini kelompok K. Ini kumpul di sini. Kita akan menyimak materi dari video yang Pak Guru siapkan. Maka dari itu, perhatikan video berikut ini dengan baik. Gaya memiliki sifat-sifat. Yang pertama, gaya memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya semakin panjang panah. Yang ketiga, gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan pasar atau lingkungan permukaan yang bersinggungan. Gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama adalah gaya. Tadi kita sudah menonton tayangan video tadi. Selanjutnya, karena kalian sudah belajar tentang gaya tadi dari video tersebut, siapa yang mau membacakan teks di depan ini kepada teman-temannya? Ayo, ada? Berdiri? Ya. Silakan dibaca yang keras. Pagi itu, kelas 4 SD negeri dilaporkan seorang muridnya dari saat mendorong pintu kayu yang berat hingga badannya sedikit keringatan menyambut teman-temannya. Ia kemudian membantu guru merapikan meja. Namun, ia harus mengeluarkan tenaga ekstra karena alas meja yang seret saat bersentuhan dengan lantai kasar, sehingga menimbulkan bunyi jijik. Tiba-tiba, kotak pensil besinya terjatuh. Namun, Baik anak-anak, dari bacaan ini ya, itu berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajari dari video yang kita simak tadi. Apa yang dapat kamu dapatkan dari pemikiran ini? Silahkan. Pak, yang saat mendorong pintu kayu yang berat sehingga menggunakan daya akal. Iya, betul kata Nada. Dari teks literasi ini, tadi Nada mengungkapkan pintu yang didorong menggunakan gaya akan mengeluarkan sebuah benda. Ini namanya apa bendanya? Apa? Atau plastik. Nah, untuk apa? Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD ini, lembar kerja ini kepada kalian semua di masing-masing kelompok. Silahkan kalian berdiskusi, ya. Apa yang ada di dalam LK ini atau lembar kerja ini dibaca bersama-sama, dipahami, kemudian praktikan dan didiskusikan. Oke? Nah, kamu nanti akan bisa menjelaskan pengaruh gaya terhadap arah gerak dan bentuk suatu benda. Kemudian yang kedua, kamu akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ikuti petunjuk dan arahan dari lembar kerja tersebut. Oke, mobil.
benar. Ini kakiku. Nama kelompok S Mau buat apa? Dia dapat mengubah benda apapun bentuk. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi benda. Gaya dapat mengubah benda bergerak. Jawablah pertanyaan berikut. Ada perbedaan mana mengatur mainan meluncur lebih cepat? A. Ada perbedaan mana mengatur mainan meluncur lebih lambat? B. Gaya yang memperlambat laju benda saat bersentuhan dengan permukaan dasar sisa. Gaya geser permukaan. Iya burine. Boleh. Baik anak-anak, kita sudah di tahap yang terakhir. Nah, setelah kalian pelajari dari sini tadi, ternyata gaya itu sangat mudah dimengerti, ya kan? Nah, ternyata dalam kehidupan kita, gaya itu ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh dari kita. Bahkan kita menggeser meja pun itu termasuk kita mempraktekkan gaya. Gaya apa? Gaya geser. Betul. Rambut burung itu juga kan gaya otak. Betul. Nah, anak sekarang yang terakhir adalah kegiatannya adalah evaluasi. Kamu mau mengecek apakah semuanya sudah paham. Nah, itu kerjakan soal evaluasi berikut. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti hasilnya dan akan dinilai oleh Pak Guru. Anak-anak semuanya duduk dulu, tenang. Dan hari ini kita sudah belajar tentang betul, hari ini anak-anak sudah belajar tentang gaya. Mudah tidak hari ini belajarnya? Paham semuanya? Ya. Gaya yang ada di sekitar kita, di kehidupan kita memang selalu ada, ya. Maka dari itu tentunya kalian setelah belajar, mengamati, mempraktekkan, semuanya akan bisa. Nah, tugas kalian di rumah anak-anak nanti kalian cari ya kegiatan atau benda-benda yang bisa dipengaruhi oleh gaya yang ada di rumah. Itu dari Pak Guru ya. Ya hari ini kita cukup dan anak-anak kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.